Film Budi Pekerti 2023 karya Oregas Banuteja hadir sebagai salah satu representasi paling kuat dalam menggambarkan kegaduhan budaya digital Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, ruang media sosial kerap diramaikan dengan kasus perundungan daring, cancel culture, serta kecenderungan publik untuk menghukum seseorang berdasarkan potongan video tanpa konteks. Pendekatan semiotika Barthes dan Peirce membantu membaca bagaimana film membangun makna. Yang pertama, video viral sebagai metodologi baru. Pada level denotasi, video menunjukkan Prani memarahi seseorang di pasar. Namun, pada level konotasi, publik memaknainya sebagai perempuan pemarah, tidak beretika, dan tidak pantas menjadi guru. Dari sini muncul mitos baru, bahwa potongan video mempresentasikan keseluruhan kepribadian seseorang. 2. Seragam guru. Seragam yang dikenakan Prani menjadi ikon profesi, indeks tanggung jawab moral, dan simbol idealisme sosial tentang kesopanan. Namun setelah video viral, seragam itu juga berubah menjadi simbol kegagalan moral. Visual ini menunjukkan betapa kuatnya pergeseran makna akibat tekanan publik dan psikologis tekanan. Setelah viral, Prani kerap menunduk, berbicara terbata, dan terlihat menegang. Dalam analisis Peirce, bahasa tubuh itu menjadi indeks stres dan ketakutan. Konotasi sosialnya berubah menjadi seolah ia sedang menyesat, padahal lebih disebabkan oleh tekanan sosial dan rasa malu publik. Yang keempat, setting rumah dan sekolah. Rumah menjadi ruang penuh konflik, gosip, serta tekanan media, sedangkan sekolah berubah menjadi tempat yang tidak lagi aman karena tetapan menghakimi dari siswa dan rekan kerja. Ruang-ruang ini membangun narasi tentang bagaimana korban viral shaming dihukum tidak hanya secara digital, tetapi juga dalam kehidupan nyata. Berikut dinamika opini publik. Dari hiburan ke penghakiman, film ini menggambarkan betapa mudahnya opini publik terbentuk secara emosional. 3 klaster respon publik tampak jelas. Mayoritas menghakimi, minoritas yang membela, dan kelompok netral yang sekadar menyebarkan video tanpa peduli akibatnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran video seringkali dilakukan bukan untuk mencari kebenaran, melainkan sebagai hiburan, pelampiasan emosi, atau kebutuhan untuk ikut arus viral sejalan dengan teori uses and gratification. Dan yang berikut, diskusi kritis, etika stereotip, dan respons sosial. Film ini tidak memproduksi stereotip guru sebagai sosok moral ideal maupun sosok jahat. Justru film menunjukkan bagaimana sistem sosial dan media dapat menghancurkan reputasi seseorang melalui pelanggaran etika komunikasi seperti 1. Penyebaran video tanpa izin, 2. Framing pemberitaan yang tidak berimbang, 3. Tekanan moral dari publik, dan yang keempat, tidak adanya kesempatan klarifikasi bagi korban. Studi kasus dan relevansi kontekstual. Fenomena yang ditampilkan dalam film selaras dengan berbagai kasus nyata. Guru di Bekasi yang dipecat karena video 14 detik, wanita di Depok yang difitnah akibat video yang sengaja dipotong, hingga film-film global seperti. Kesimpulannya, melalui narasi yang kuat dan visual yang simbolik, Budi Pekerti mengungkapkan bagaimana masyarakat Indonesia sering menafsirkan citra secara dangkal. Film ini menegaskan bahwa media memiliki peran besar dalam membentuk realitas. Kedua, melalui framing dan penyebaran konten viral. Prani menjadi contoh nyata bagaimana potongan informasi dapat menghancurkan kehidupan seseorang ketika publik lebih memilih emosi daripada empati dan opini daripada kebenaran. Pada akhirnya, film ini adalah kritik sosial mendalam terhadap
krisis etika digital yang terjadi di masyarakat, Budi Pekerti mengajak penonton untuk lebih bijak, lebih kritis, dan lebih manusiawi dalam menghadapi budaya viral yang semakin tak terkendali.